大家下午好. Selamat sore semuanya. Hari ini kita akan bersama pertama perkenalkan dulu, nama saya Restu. Saya adalah pengajar Mandarin di Wardaya College. Sore hari ini kita akan saya akan mempresentasikan ASK Info Sessions. Jadi intinya adalah sesi presentasi tentang apa sih HSK itu ya, serba-serbi tentang HSK dan tentunya kelas informasi untuk kelas persiapan HSK di Wardaya College ya. Oke. Ya, kita mulai saja presentasinya. Ini saya perkenalkan diri sekali lagi, nama saya Restu. Saya pengajar Mandarin di Wardaya College. Oke. Saya belajar Mandarin di Beijing Union University ya, pernah sempat mendapatkan first prize winner untuk BUU 24 Chinese Article Writing Competition dan second prize winner untuk BUU 25th Chinese Article Writing Competition. Saya aktif mengajar Mandarin sejak 2013 dan saya sudah mengajar HSK ya, preparation course ya, kelas persiapan HSK sejak 2017. Di luar mengajar secara formal, saya juga mengajar secara informal di komunitas Polyglot Indonesia sejak tahun 2018 dan juga aktif untuk mengkoordinasi acara-acara Polyglot Indonesia, khususnya di kita bilangnya meja Mandarin di 2018. Pendekatan yang biasanya saya pakai untuk mengajar Mandarin adalah pendekatan polyglotis ya. Jadi saya adalah polyglot dengan 3 bahasa aktif, bahasa aktifnya Indonesia, Inggris, Mandarin, dan 4 bahasa pasif yaitu Jepang, Perancis, Arab, dan Spanyol. Jadi biasanya pengalaman saya adalah sangat-sangat membantu apabila kita belajar bahasa itu dari sudut pandang bahasa yang lain seperti itu. Jadi banyak guru bahasa yang dalam pengalaman saya kadang-kadang suka susah menerjemahkan sesuatu dalam bahasa lainnya gitu ya. Nah, nanti di Wardaya kita akan lihat bahwa banyak ternyata padanan-padanan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris itu banyak bahasa Mandarinnya seperti itu ya. Ya, itu sekian dari profil biodata saya. Ini slide berikutnya adalah testimoni ya. Jadi ini beberapa ini di chatroom sudah ada beberapa yang banyak yang bertanya ya. Pertanyaan nanti akan dijawab di akhir sesi ya. Pertama akan presentasi dulu serba-serbi HSK. Jadi mungkin banyak teman-teman yang mungkin udah tahu, mungkin belum tahu HSK itu apa. Nah, nanti kita akan sama-sama diskusi tentang ya apa sih namanya HSK itu ya. Ini beberapa testimoni murid saya. Ada beberapa yang private message langsung ya via WA. Jadi rata-rata memang murid di Wardaya itu memang murid-murid yang ingin melanjutkan sekolah ke luar negeri gitu. Jadi biasanya mereka ingin majukan jenjang pendidikan, banyak yang S1, banyak juga yang S2 ya, master. Ada juga satu yang S3, yang profesor, yang dokter. Yang ada juga dari murid-murid Wardaya juga itu yang dia belajar Mandarin itu karena keprofesian gitu. Jadi karena untuk kepentingan bekerja dan kepentingan penempatan atau mutasi di Tiongkok gitu atau di Taiwan. Nah, ini beberapa testimoninya ya. Ada yang anak sekolah juga banyak ya, tapi yang anak sekolah biasanya saya nggak banyak yang langsung private message karena biasanya kan orang tua murid ya, kalau kontak personnya itu orang tua muridnya seperti itu.
Itu sedikit dari testimoni. Berikutnya kita akan jelaskan. Nah, sekarang kita masuk nih. Jadi kita akan breakdown HSK dari 5W 1H-nya dulu ya. Jadi what, kalau bahasa Inggrisnya kan what, where, when, why, who, dan how gitu ya. 5W 1H. Nah, pertama what dulu ya. Apa sih HSK itu ya? HSK itu adalah inisial singkatan untuk nama ujian ya. Di sini bisa dilihat di slide-nya itu namanya adalah Hanyu Shuiping Kaoshi ya. Jadi diambil inisialnya dari Hanyu, ambil inisial H ya. Terus Shuiping ambil S ya, Kaoshi itu ambil K-nya jadi HSK gitu. Nah, itu kepanjangannya adalah Hanyu Shuiping Kaoshi. Kalau itu istilah Mandarinnya, bahasa Mandarinnya, kalau bahasa terjemahan bahasa Inggrisnya istilahnya adalah Chinese Proficiency Test, atau dalam bahasa Indonesianya adalah tes kemampuan bahasa Mandarin ya. Sekarang diadakannya terakhir kali di Desember tahun 2021 kemarin, tanggal 12. Biasanya saya memanggil diri sebagai Laoshi gitu ya. Jadi mulai sekarang saya akan panggil diri saya sebagai Laoshi gitu ya. Jadi biasanya terakhir kali 12 Desember 2021 itu tesnya semua serentak satu Indonesia, dan 1 sampai 6. Jadi di sini kita bisa lihat ya di gambarnya levelnya itu 1 sampai 6. Ini adalah model paper test-nya. Waktu masih paper test belum pandemi ya. Tapi pada saat pandemi ya 2020 sampai 2021 itu mereka sudah shift ke digital. Jadi tesnya tuh real time nantinya ya. Nanti ada slide yang bagian segmen di mana kita akan bahas ujian HSK sekarang tuh seperti apa sih gitu ya. Yang online itu ya. Itu real time, pakai kamera, nggak boleh gerak kemana-mana gitu ya. Singkatnya seperti itu. Jadi Laoshi kemarin 12 Desember 2021 itu sudah bimbing beberapa murid untuk ujian ya. Bimbing ya, bukan ikut ujiannya tapi membimbing. Jadi karena kan memang intinya nanti muridnya yang akan ujian ya, yang berkepentingan yang akan ujian. Jadi Laoshi hanya bisa membimbing sampai masuk ke ruang ujian ya, tanda kutip breakout room-nya ruang ujian. Setelah itu Laoshi harus tinggal ya, harus meninggalkan ruangan seperti itu. Itu sedikit pengenalan dari apa sih HSK itu ya. Itu dari ujiannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah W yang kedua, yaitu who. Who needs HSK? Siapa yang perlu HSK? Siapa sih yang perlu ujian HSK ini? Kenapa sih? Siapa yang perlu gitu? Apakah saya perlu? Apakah dia perlu? Ya, apakah kamu perlu? Nah, siapa-siapa aja yang perlu ujian HSK itu adalah terutama yang nomor 1 pasti pelajar atau mahasiswa yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan ya. Jenjang pendidikannya bisa apapun ya, boleh dari sekolah SD ke sekolah menengah, karena di Tiongkok dan di Taiwan itu SMP dan SMA itu jadi satu. Jadi tidak dibagi di sini, walaupun kelasnya penamaannya kurang lebih sama, tetapi jenjangnya sendiri ya secara struktur ya itu sekolah menengah itu jadi satu. Jadi sekolah dasar sama sekolah menengah. Sekolah dasarnya 6 tahun, sekolah menengahnya 6 tahun. Nah, buat teman-teman yang nantinya mau melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, nah itu ada baiknya dari sekolah menengahnya sudah sudah di Tiongkok gitu ya, sudah masuk ke sekolah di Tiongkok seperti itu. Dan tentunya untuk sekolah menengah di Tiongkok itu tidak ada program internasional ya, adanya program lokal. Jadi pengantarnya adalah bahasa Mandarin gitu. Nah, sehingga prasyarat ketentuan yang harus dipenuhi adalah punya skor sertifikat HSK seperti itu. Nah, begitu pula dengan mahasiswa. Mahasiswa S1 dan masih S2 sama ya. Jadi memang kita memang tentunya juga banyak universitas yang memiliki program internasional. Tetapi bagi teman-teman yang memang mau belajar sesuatu yang sangat spesifik, contoh misalnya kita bilang Chinese medicine ya, kedokteran timur, itu tidak ada program internasional kedokteran timur ya. Jadi adanya program lokal aja. Nah, itu wajib mesti
belajar pakai HSK. Wajib prasyaratnya ketentuannya juga adalah punya skor HSK, gitu ya, skor sertifikat HSK. Ya, itu salah satu contoh jurusannya. Masih banyak jurusan yang lain yang juga memerlukan prasyarat ketentuan punya skor sertifikat HSK seperti itu. Nah, yang kedua, siapa sih yang perlu memerlukan perlu ujian HSK itu siapa sih? Profesional atau pebisnis? Kita kan tahu ya, bahasa Mandarin itu sudah menjadi bahasa internasional kedua di dunia, bahkan sekarang sudah setara pentingnya, setara krusialnya dengan bahasa Inggris, seperti itu. Nah, kenapa? Karena Tiongkok itu raksasa ekonomi dunia sekarang. Nah, untuk profesional dan pebisnis, mau tidak mau, pasti mereka akan berurusan dengan pihak dari Tiongkok. Dalam satu aspek, dalam satu sisi, dalam satu bidang, pasti mereka akan bersinggungan dengan sesuatu, seseorang, atau suatu lembaga dari Tiongkok. Dan punya sertifikat HSK itu sangat membantu, karena itu membantu pihak dari Tiongkok untuk memahami bahwa oh kita punya kemampuan itu gitu, atau orang ini atau lembaga ini atau ya si A, si B, si C ini punya kemampuan untuk berkomunikasi, sehingga tentunya mereka akan mengedepankan atau mengutamakan orang yang punya kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa mereka, dengan bahasa mereka lebih di depan ya, lebih duluan gitu, seperti itu. Nah, berikutnya ya, pihak subjek berikutnya yang perlu ujian HSK itu adalah akademisi. Kenapa? Karena gini, salah satu hal yang digunakan sebagai standarisasi, mungkin kalau nanti teman-teman mau mengajar bahasa, untuk bahasa Mandarin itu adalah sertifikasi HSK. Mau dimanapun itu sama. Yang ditanya adalah HSK berapa gitu. Nah, kepentingannya memang beda-beda ya, instansi akademi masing-masing berbeda-beda. Ada yang memerlukan level tertentu, ada yang memerlukan level yang lain gitu. Nah, tetapi tetap intinya adalah perlu sertifikat skor HSK seperti itu. Yang berikutnya, yang terakhir, untuk yang memerlukan ya, subjek yang memerlukan ujian HSK adalah orang-orang yang ingin bergaul secara sosial global. Maksudnya apa sih? Kita kan tahu ya sekarang platform platform aplikasi dunia maya kan sekarang sangat banyak ya. Salah satunya TikTok. Nah, mungkin teman-teman tahu ya TikTok itu asalnya dari sana gitu. Nah, jadi banyak konten-konten di sosial media juga yang memerlukan gitu ya, memerlukan tidak cuma sosial media tapi dunia hiburan, dunia entertainment gitu, dan banyak bidang-bidang lainnya juga memerlukan kemampuan bahasa Mandarin gitu. Nah, orang-orang yang secara sosial dia punya jiwa sosial yang tinggi ya kan, itu akan sangat membantu mereka untuk bisa berkemampuan bahasa Mandarin dengan cara memiliki salah satunya adalah sertifikat skor HSK juga gitu ya. Nah, itu adalah siapa yang perlu HSK ya, dari who ya, dari pertanyaan yang who. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang tadi ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang why ya. Kenapa? Kenapa HSK? Emang cuman HSK doang, yang lain nggak ada model ujiannya. Kan kalau bahasa Inggris ada TOEFL, ada IELTS, ada macam-macam, ada GMAT, ada SAT. Kenapa yang ini cuma satu gitu? Oh tidak, dalam bahasa Mandarin itu tesnya juga ada banyak gitu. Nanti kalau teman-teman sudah menyelesaikan level di Wardaya nanti ya, kalau misalkan teman-teman jadi belajar, Lausa akan kasih satu situs yang memang dia situs resmi untuk ujiannya kalau memang teman-teman mau ujian. Nah, di situ nanti teman-teman bisa lihat bahwa itu jenis ujiannya ada banyak gitu. Salah beberapa yang mereka terima adalah YCT, ada yang namanya YCT, ada yang namanya BCT, ada HSK, ada HSKK nanti. Nah, YCT sama BCT ini juga ada ujiannya. Terus kenapa Wardaya
specialize atau mengkhususkan diri di kelas preparatory atau persiapan HSK, karena HSK sertifikatnya diakui secara internasional dan umum sifatnya. Di website ujian nanti ya, misalnya tadi Lausha bilang YCT. YCT itu kepanjangan dari Youth Chinese Test. Jadi tes kemampuan bahasa Mandarin untuk pemuda-pemudi, untuk anak-anak pelajar. Sehingga kalau misalkan kalian teman-teman ujian YCT tidak bisa dipakai untuk bekerja. Karena semua instansi pekerjaan itu mintanya minimal HSK. Kalau punya YCT ya secara kasar mungkin ya bisa dibilang itu tidak berpengaruh gitu, karena yang diminta HSK gitu. Sama juga dengan BCT. Tadi Lausha ada bilang BCT. BCT itu adalah kepanjangan dari Business Chinese Test. Business Chinese Test itu adalah biasanya tes yang diambil untuk orang-orang yang ingin yang kemampuan bisnis, berarti arahnya ke profesi atau usaha gitu. Kalau ujiannya BCT, sertifikatnya BCT tidak bisa dipakai untuk melanjutkan jenjang pendidikan. Nah, kalau misalkan teman-teman mau melanjutkan jenjang pendidikan ke S1, ke S2, tapi ambilnya BCT, nggak bisa, karena mereka instansi akademi itu mintanya secara umum adalah HSK. Makanya di sini karena HSK itu sifatnya umum dan general, sehingga dia bisa dipakai di mana-mana, makanya kita HSK itu sangat penting gitu. Nah, sertifikatnya diakui secara internasional untuk nomor satu tadi kelanjutan jenjang pendidikan, yang kedua keprofesian. Itu dua-duanya sama, bobotnya sama. Jadi dipakai buat kelanjutan jenjang pendidikan bisa, dipakai buat keprofesian bisa. Jadi dengan satu jenis ujian teman-teman bisa dapat 2 kesempatan. Kalau yang lain ujian ujian Mandarin yang lain, ujian kemampuan bahasa Mandarin yang lain itu cuma 1 dan biasanya spesifik gitu. Ya YCT untuk pendidikan aja, yang melanjutkan jenjang pendidikan aja, dan itu pun masih dalam jenjang sekolah, tidak bisa sekolah tinggi ya, universitas atau akademi itu tidak bisa. Kalau yang BCT itu untuk bekerja saja. Biasanya BCT itu yang terima biasanya banyak bank ya. Di sana ada Bank of China, ICBC ya. Itu mereka banyak minta BCT gitu. Tetapi dipakai buat jenjang pendidikan, atau mungkin nanti teman-teman berubah rencana hidup terus mau melanjutkan jenjang pendidikan nggak bisa, karena sertifikasinya BCT bukan HSK. Sementara institusi akademi mintanya HSK, seperti itu ya. Nah, yang terakhir juga seperti tadi yang Lausha bilang di slide sebelumnya atau segmen sebelumnya, edukasi. Misalnya nanti teman-teman sedang ya dalam tahap misalnya nih lagi melanjutkan jenjang pendidikan nih, lagi S1. Nah, sisa waktunya atau ada waktu luang, saya pingin coba ngajar Mandarin ke orang-orang asing di sini, bisa. Nah, itulah yang langsung masuk dengan edukasi. Ya, seperti itu. Jadi HSK itu multifungsi. Kalau yang lain itu unifungsi. Seperti itu, ya. Nah, itu adalah dari why, kenapa HSK. Berikutnya, segmen berikutnya, aspek berikutnya adalah when. Kapan saya ini ujian HSK, Lausha? Nah, di sini ini adalah daftar tanggal langsung dari yang Lausha ambil dari website untuk tes HSK yang resmi ya, yang nanti kalian akan pakai untuk mendaftar kalau benar-benar sudah mau siap ujian HSK-nya. Nah, ini ada tanggal-tanggalnya, ini tanggal ujiannya ya, teman-teman. Jadi kalau pendaftarannya ini 2-3 bulan sebelum ini ya, tutupnya biasanya sebulan sebelum. Jadi 2 atau 3 bulan sebelum tanggal tersebut teman-teman udah harus daftar, seperti itu. Nah, jadi sekarang teman-teman bisa mulai ambil rencana. Saya mau rencananya mau kapan nih, mau udah dapat sertifikat HSK-nya. Nah, kalau dari dapat sertifikat HSK-nya itu biasanya
1 bulan ya, 4 minggu, 3 sampai 4 minggu dari sejak ujiannya ya. Itu kalau online. Kalau paper test beda lagi, jangka waktunya 2 sampai 3 bulan. Jadi 8 sampai 12 minggu. Ya, jadi misalnya nih 8 Januari kan sebentar lagi, itu kan pasti udah nggak bisa ya, udah tutup pendaftarannya. Nah, misalnya yang 26 Maret. Nanti 26 Maret kalau misalkan mau HSK berarti harus dari sekarang mendaftarnya gitu, dan nanti sertifikatnya dapatnya itu kalau misalkan paper test berarti di Mei ya, bulan Mei, karena ininya akhir Maret. Seperti itu ya, Mei atau April. Habis itu ada lagi April ya ini ya. Nah, jadi mulai sekarang teman-teman udah bisa kira-kira bikin skema ya, bikin skema rencangan. Oh, saya mau dapat sertifikatnya bulan ini, perlunya bulan ini. Jadi saya harus ujian di bulan ini. Saya harus persiapan kelas di bulan ini, seperti itu ya. Ini untuk kapan tepatnya ujian HSK. Nah, ada satu aspek kapan lagi yang penting yang akan sampaikan, salah satu inti dari presentasi ini adalah kapan persiapan kelasnya gitu ya. Nah, di sini belum ada ininya slide-nya. Jadi persiapan kelas HSK-nya itu sebenarnya kalau setelah selesai presentasi ini sudah dibuka pendaftarannya gitu. Nah, nanti teman-teman yang mau kepentingan mendaftarnya untuk HSK yang misalnya tadi level 1 atau level 2 atau level 3, nah itu mulai boleh menghubungi Wardaya College seperti itu. Nah, karena memang ujiannya ini tertanggalnya ini tidak bisa dipindah-pindah, ini udah fix ya teman-teman. Jadi ini keputusan mereka, dan kalaupun ada perpindahan itu mereka yang akan pindahin, mereka yang akan ganti tanggal ujiannya ya. Jadi harus sering-sering lihat websitenya gitu. Mungkin tiap hari lihat websitenya dulu, langsung waktu bimbing murid itu tiap hari langsung liatin websitenya gitu ya. Seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi mulai sudah bisa kira-kira ya di skemakan nantinya kalau kelasnya misalnya nih 3 bulan baru selesai, baru 3 bulan baru bisa ujian, berarti dapat sertifikatnya 2 bulan lagi, total 5 bulan. Nah, itu harus diperhitungkan ya teman-teman. Itu yang kapan persiapan kelas HSK-nya. Nah, aspek berikutnya adalah where, di mana ya. Nah, di mana ini ada banyak ya. Sebenarnya kalau spot di seluruh Indonesia sudah ada. Jadi mulai Jakarta ya pasti ya. Ada yang di Tomohon, ada yang di Pekanbaru, ada yang di Pontianak, ada yang di Jambi, ada yang Makassar, banyak sekali gitu. Nah, ini adalah dulu pada saat masih belum pandemi ini aktif sekali gitu. Jadi mereka paper test semua di sini bisa gitu. Nah, tetapi sekarang karena masih pandemi dan masih untuk yang berikutnya itu masih online, kemungkinan besar terakhir kali langsung lihat masih online. Jadi tidak peduli kotanya, asalkan kita langsung mendaftar, kita bisa gitu. Misalnya mau gabung ke yang Jakarta boleh, mau gabung ke yang di daerahnya masing-masing juga bisa gitu ya. Itu ujiannya serentak semua Indonesia 1 hari itu gitu ya. Nanti di sini ada ininya, ada gambarnya sedikit. Sebenarnya pada akhirnya ini bukan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi sangat strict ya, kalau ujian HSK sekarang itu online sangat strict. Jadi nanti intinya teman-teman akan pakai 2 gawai ya, 2 gadget. Satu laptop untuk ujian, komputer untuk ujian, satu lagi adalah device atau handphone atau laptop juga untuk online Zoom, supaya guru pengawas itu bisa lihat teman-teman gitu. Jadi harus diliatin mejanya, komputer sama ruangan, semuanya harus kelihatan gitu. Nah, jadi memang peralatannya harus mumpuni ya. Kalau teman-teman yang sekarang mau ujian HSK itu harus mumpuni peralatannya, karena harus pakai 2 gawai dan harus spotnya harus bagus gitu ya, sehingga
pengawas itu bisa lihat mejanya bersih gitu ya, komputernya bersih, ruangannya bersih seperti itu. Itu yang di mana ya, di mana ujian HSK-nya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana ya, how. Bagaimana mempersiapkan HSK? Nah, di sini HSK-nya teman-teman bisa lihat ada level 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, dan 6B ya. Jadi untuk 1, 2, 3 dia satu level, untuk 4, 5, 6 karena sudah intermediate advance dia dipecah ya jadi dua level, jadi 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B. Kurang lebih untuk jangka pekannya ini bisa dibaca di slide-nya ya. Ya untuk level 1 itu 12, level 1 dan level 2 ya. HSK 1 2 itu 12 masing-masing 12 pekan. HSK 3 4A dan 4B masing-masing 16 pekan. Dan sisanya HSK 5A, 5B, 6A, 6B itu masing-masing 20 pekan. Nah, itu jadi nanti bisa teman-teman bisa udah bisa kira-kira oh kalau 12 pekan dari tanggal segitu tanggal ujian tadi harus mulai di mana nih mulai belajarnya gitu ya. Nah, nanti sertifikatnya datangnya kapan nih? Nah, kayak gitu ya. Itu seperti itu gambaran kasar bagaimana persiapan HSK-nya. Nah, salah satu bagian dari bagaimana mempersiapkan HSK itu adalah mengetahui teman-teman itu ada di level yang mana. Nah, jadi untuk Wardaya saat ini yang kita buka levelnya adalah 1, 2, 3, dan 4B ya. Untuk teman-teman yang level 1 itu adalah untuk pelajar dewasa atau umum yang belum punya dasar atau baru mau belajar pertama kali. Ya, nah ini masuknya tidak perlu tes, langsung enroll, langsung daftar, jadi langsung hubungi Wardaya, langsung daftar seperti itu. Untuk harinya HSK 1 itu ada di Senin Rabu ya, Senin Rabu di sore hari. Jam 5 kalau nggak salah, jam 5 sampai setengah 7 ya. Nah, untuk HSK 2, nah HSK 2 ini dia untuk pelajar dewasa umum itu yang sudah ada sedikit dasar Mandarin atau dulunya sudah pernah belajar sedikit gitu. Nah, di sini untuk masuknya perlu tes HSK 1 dulu gitu ya. Jadi tesnya tes HSK 1 supaya bisa masuk HSK 2 gitu kan. Nah, ini juga nanti kelasnya direncanakan akan dibuka di harinya di Senin Rabu jam 7 sampai setengah 9 malam ya. Jadi ini yang malam. Nah, untuk HSK 3 ini adalah untuk pelajar dewasa atau umum yang sudah pernah belajar sekitar 2 term ya. Mungkin kalau teman-teman 2 termnya ini bebas ya, 2 term dari biasanya mungkin ada instansi yang bimbingan belajar bahasa asing ya kan, pakai termnya mereka gitu ya, pakai periodenya mereka atau mungkin 2 semester di sekolah gitu kan. Nah, itu atau 1 sampai 2 tahun di sekolah ini maksudnya sekolah dasar ya. Itu sudah boleh masuk HSK 3 dengan syarat perlu tes HSK 2-nya untuk masuk HSK 3 seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, yang HSK 4B ini adalah untuk pelajar dewasa atau umum yang sudah pernah belajar 4 term ya. Jadi 4 term itu 4 term di institusi bimbingan belajar bahasa asing atau 2 sampai 3 tahun sekolah. Ya, 2 sampai 3 tahun sekolah, mungkin SMP ya, SMP mungkin 3 SMP kelas 1, 2, 3 SMP belajar Mandarin terus. Nah, begitu 1 SMA-nya udah boleh belajar HSK 4 seperti itu. Ya. Nah, tapi tentunya perlu syarat juga adalah perlu tes HSK 4A untuk masuk 4B seperti itu. Ya. Ini adalah prasyarat dan ketentuan untuk nanti ikut kelas preparatory course HSK preparatory course di Wardaya ya. Nah, berikutnya adalah nanti ini adalah gambaran ya. Gambaran level HSK itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh apa aja sih Lauser yang akan dipelajari nanti. Nah, level 1 itu nah ini karena ada slide-nya ya, jadi Lauser nggak akan terlalu banyak jelasin ya, jumlah karakternya
HSK 1 itu 150, HSK 2 itu 300, HSK 3 itu 600, HSK 4 itu 1.200, HSK 5 2.500, HSK 6 5.000 ya. Ini jumlah karakter ya teman-teman, bukan jumlah kata. Satu kata itu bisa terdiri dari satu atau lebih karakter. Jadi ini cuma jumlah karakternya aja. Jadi mungkin kalau katanya ya 2-3 kali lipat dari ini gitu ya. Untuk kemampuannya yang untuk level HSK 1 standarnya nantinya kurang lebih adalah perkenalan diri sederhana. Ya, HSK 2 itu percakapan 2 arah sederhana, 3 itu percakapan 2 arah kompleks, 4 itu pembicaraan atau pemaparan sesuatu 2 arah dan kompleks. Yang 5 itu pembicaraan pemaparan penjelasan 2 arah yang spesifik profesional, biasanya tentang keilmuan, suatu keilmuan ya. Kemarin teman dari murid Lausu ada yang cerita dia ujian HSK 5 belajar salah satu soalnya itu tentang dia bilang pohon bendera gitu. Jadi teman-teman juga pasti nggak tahu itu pohon bendera apa gitu kan. Nah, jadi ada nanti dia akan secara biologis gitu dijelaskan di situ. Nanti ada soal-soalnya seperti itu. HSK 6 itu pembicaraan pemaparan penjelasan 2 arah secara ilmiah ya. Jadi sangat spesifik keilmuan, lebih spesifik dari 5 gitu ya. Biasanya sastra ya, sastra lama yang sejarah-sejarah ini ada di sini ya. Nah, itu untuk istilahnya nanti akan dipelajari ya kalau nanti belajar di Wardaya gitu ya. Nah, berikutnya langsung akan sedikit aja, ini nggak akan terlalu panjang. Metode pembelajaran HSK yang akan kalian nanti teman-teman akan terima di Wardaya nanti adalah 4 metode, yaitu komprehensif, pendekatan multilingual, fasilitatif, dan terstruktur. Jadi kita sudah punya strukturnya. Fasilitatif artinya semua sudah tersedia ya, baik fasilitas secara sarana prasarana pembelajaran seperti PowerPoint, handout, audio. Mungkin untuk yang HSK 1 dan 2 itu ada belajar nulis ya, buku untuk belajar nulis itu sudah ada. Jadi nggak usah teman-teman nggak usah takut belajar gitu, nggak usah takut mulai belajar. Oh susah gini ya, mungkin dengar orang lain gitu ya cerita, oh susah belajarnya, enggak. Kalau di Wardaya enggak. Jadi udah siap semuanya, teman-teman tinggal siap mental untuk belajar aja gitu ya. Dan komprehensif, jadi semuanya latih. Ada institusi pembelajaran bahasa asing yang cuman spesifik dia mengajarkan A, B, C. Mungkin cuma listening aja, lisan aja, atau speaking aja, atau writing aja gitu. Di sini enggak, di Wardaya semua diajarin. Jadi dari listening, reading, speaking, writing semua diajarin gitu ya. Nah, ini adalah nanti aspek-aspek yang akan kita pelajari di Wardaya ya. Jadi listening itu kita tidak cuma listening, tidak cuma mendengarkan gitu aja gitu ya, tapi kita juga nanti akan translating dan interpreting gitu ya. Menerjemahkan dan menginterpretasi itu beda, teman-teman. Kalau menerjemahkan itu cuma menerjemahin buat diri sendiri, kalau menginterpretasi itu menerjemahkan untuk orang lain, sehingga diksi-diksi atau pilihan kata yang teman-teman gunakan harus persis sama dengan source materialnya, harus persis sama dengan tidak mengubah makna dari teks aslinya seperti itu ya. Nah, untuk reading itu kita akan belajar 2 macam, ada yang loud reading, ada yang silent reading gitu. Loud reading itu mungkin teman-teman ada yang udah ya seperti biasa ya, jadi ada kalimat, kita baca kalimat seperti itu, atau teks kita baca teks sama-sama. Silent reading itu lebih ke pemahaman bahwa tanpa kita bersuara, kita harus bisa paham bahwa satu teks itu maknanya seperti apa atau artinya apa gitu, isinya apa gitu. Nah, itu yang akan teman-teman akan yang nomor 2 ini, silent reading ini jauh lebih penting karena di ujian HSK-nya yang dipakai yang ini. Kalau loud reading waktunya udah habis, teman-teman baru bisa jawab gitu ya. Untuk yang writing ada juga 2, ada sentencing, ada composition. Jadi nanti teman-teman dari awalnya tahap awal akan belajar membuat kalimat dulu yang logis seperti apa, yang strukturnya yang baik dan benar, sehingga nanti bisa mengarang. Nah, mengarang itu nanti
penting juga untuk memperlihatkan komposisi, ya kan, koherensi, ya, nyambung apa enggak nih kalimat yang ini dengan sebelum dan sesudahnya gitu ya. Nah, untuk speaking itu ada 3 nanti. Ada yang repeating, narrating, dan answering. Jadi ini 3 ini nanti teman-teman akan ujian di HSKK 3-3-nya dites. Jadi dari pertama repeating itu futu. Jadi nanti kalau teman-teman akan dengar satu kalimat dan diminta mengulang. Yang nomor 2 itu narrating. Jadi bercerita, dikasih gambar, teman-teman suruh elaborasi, jadi bisa bikin sketch kira-kira 2-3 menit, terus teman-teman akan direcord untuk bercerita, si gambar itu ceritanya tentang apa gitu. Nah, yang ketiga itu adalah answering question. Jadi dia akan bertanya. Contoh salah satu murid Laoshi yang kemarin Desember ujian cerita bahwa pertanyaannya adalah apa pendapat kamu tentang peribahasa? Ini peribahasa loh ya, soalnya udah peribahasa. Apa yang pendapat kamu tentang kesuksesan adalah kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Nah, itu soalnya susah itu gitu. Jadi teman-teman nanti akan belajar di Wardaya gimana caranya. Kalau misalnya saya ditanya seperti ini, kita cara mengkomunikasi atau menuangkan ide saya itu seperti ini gitu. Nah, yang berikutnya adalah struktur. Kalau ini struktur per komponen di HSK. Jadi ada yang kosakata, ada yang teks, ada yang notes. Notes ini grammar points, ada struktur tata bahasa, latihan, dan review nanti ya. Nah, ini nanti ujian HSK-nya kira-kira waktunya seperti ini. Nanti ini akan kita aplikasikan di Wardaya, nanti ada yang namanya monthly test, ada midterm sama final term gitu. Jadi setiap tes itu proyeksinya akan makin menuju ke arah HSK ujian yang sebenarnya. Sampai nanti final test itu adalah mock up. Ya, jadi mock up ujian HSK-nya. Jadi nanti teman-teman akan kondisikan seperti kayak lagi ujian HSK beneran, supaya nanti pada saat HSK-nya teman-teman udah terbiasa gitu ya. Ini waktunya ya, HSK 1 itu total 35 menit tidak ada writing, HSK 2 itu total 50 menit tidak ada writing juga, HSK 3 itu total 85 menit, HSK 4 itu total 100 menit, HSK 5 itu total 120 menit, HSK 6 itu total 135 menit. Komposisi soalnya seperti itu. Kira-kira sih satu soal 1 menit ya, kalau kita lihat di sini ya, kalau secara komposisi seperti itu. Nah, itu adalah akhir sesi dari saya, dari Laoshi. Kalau ada yang nanti di chat ada yang bertanya, boleh nanti akan Laoshi bacakan pertanyaannya dan akan Laoshi jawab di sini ya. Oke, ini sudah ada dari yang bertanya apa saja persiapan buat ujian HSK. Tadi sudah ada ya, boleh salah satunya adalah ikut Age Escape preparation course di Wardaya. Apakah benar jika HSK sekarang ada tambahan yang baru? Iya betul. Jadi HSK itu ada tahap ketiga sekarang ya, revisi ketiga. Pertama dulu revisi 1 itu adalah HSK-nya ada 15 justru. Habis itu dipepatkan jadi revisi 2 itu 6 yang sekarang kita pakai, dan nanti dipecah lagi jadi 9. Jadi ada 6, 7, 8, 9 seperti itu. Cuman belum ada keputusan. Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah dengar, sudah mau efektif di 2022. Tapi di website ujiannya belum ada sama sekali pilihan 7, 8, 9, masih sampai 6. Jadi kemungkinan besar mereka masih akan menggunakan yang lama, karena masuk ke yang baru itu butuh integrasi yang sangat-sangat rumit. Dan Tiongkok sebagai satu negara yang langsung pernah belajar di dalamnya, orang-orangnya tidak akan pernah mau setengah-setengah gitu. Jadi mereka akan sempurna dulu, disempurnakan dulu baru mereka mulai seperti itu. Jadi kita belum tahu pasti bahwa kapan akan mulai efektif jadi yang revisi 3 yang jadi 9 level ini seperti itu ya. Nah,
Berikutnya adalah, seperti apa ujian HSKK itu yang tadi Laus bilang, jadi, sama seperti ujian HSK, kalau yang online-nya tetap, diawasi dan ada kamera dari aplikasi ujiannya, dan nanti responnya akan direkam. Jadi nanti, akan ada waktu untuk berpikir jawabannya, nanti begitu ting, nanti dia akan merekam sendiri gitu ya. How long is the time we needed to become proficient in Mandarin? Depends on your motivation actually. Jadi tergantung motivasinya teman-teman ya. Kalau cepat, kalau motivasinya tinggi, biasanya anak-anak yang di Wardah itu motivasinya tinggi sih. Jadi kalau yang anak-anak yang udah pernah dari sini itu motivasinya tinggi-tinggi. Jadi harusnya sih cepat ya. Tetapi nanti Rasya akan bantu kalau misalkan memang ada beberapa anak yang memang punya kesulitan belajar, pasti lo harus bantu. Jadi jangan takut kalau misalkan ada orang yang, aduh saya ini pahamnya lama, nggak usah takut, ikut aja, pasti bisa ya. Berikutnya, belajarnya secara daring kah dan setiap sertifikat dan dapat sertifikat nggak setiap grade dan berapa lama kursusnya? Tadi lama kursusnya sudah ada ya beberapa yang 12 pekan dan seterusnya. Belajar secara daring betul, via Zoom dan berapa lama kursusnya? Berapa dapat sertifikat nggak setiap grade? Kalau untuk sertifikat akan diberikan kalau completion level. Jadi completion level baru diberikan sertifikat gitu ya, seperti itu. Jadi completion level itu ada prasyarat dan ketentuannya di Wardaya ya. Pertama harus absennya full dan seterusnya ya, ikut ujian, ikut monthly test, ikut midterm dan ikut final test dan skornya mencukupi, seperti itu. Apa yang harus dilakukan agar cepat belajar bahasa Mandarin? Oh, banyak kaitkan dengan hobi yang teman-teman punya. Laoshi hobinya nyanyi. Percaya nggak percaya Laoshi hobinya nyanyi. Maksudnya hobinya musik gitu ya. Dulu yang Laoshi pakai adalah Laoshi banyak cari lagu Mandarin gitu. Jadi belajar isinya lagunya tentang apa sih kalau misalkan tidak misalnya kita ngomong liriknya dengan tanpa melakukannya itu harusnya seperti apa gitu. Menulisnya seperti apa ya. Salah satunya ya. Ada salah satu murid Laoshi juga yang banyak sih pelajar-pelajar yang sekarang tuh suka anime gitu ya. Laoshi kasih itu apa ya, link-link gitu ya untuk webtoon atau episode drama gitu ya yang menurut Laoshi bagus seperti itu. Jadi kaitkan dengan hobi teman-teman masing-masing. Berikutnya, untuk mendapatkan universitas di China, apakah ada ketentuan untuk mampu berbahasa Mandarin? Tergantung, seperti yang tadi Laoshi bilang. Jadi kalau memang ingin ikut program internasional, tentunya kalau dari kuliahnya, dari akademinya sendiri tidak tidak memerlukan ya. Tetapi kehidupan di sananya, mungkin teman-teman membayangkan kalau di Tiongkok hidup bisa kali ya survive pakai bahasa Inggris? Enggak, enggak ya teman-teman ya. Semua orang pakai bahasa Mandarin ya, terutama di Beijing, terutama di utara ya. Jadi tetap harus wajib belajar Mandarin gitu ya. Seperti itu. Berikutnya, jadwal bimbingannya setiap hari apa? Tadi sudah disampaikan, HSK 1, 2 itu Senin, Rabu, jamnya yang HSK 1 itu sore, HSK 2 itu malam. HSK 3 dan 4B itu Selasa, Kamis, HSK 3-nya Selasa, Kamis sore, HSK 4B-nya Selasa, Kamis malam. Kapan saja kelas kursus bahasa Mandarin akan dilaksanakan dan berapa biaya kursusnya? Oh, kalau ini nanti lebih detailnya ke pendaftaran ya. Tanya di bagian pendaftaran. Apa dasar terpenting agar bisa berbahasa Mandarin? Ikuti yang Laoshi-nya, dalam hal ini Laoshi ya, ikuti yang gurunya atau pengajarnya sampaikan. Tiru aja. Jadi dua metode yang perlu dibiasakan untuk teman-teman adalah tiru dan tukar. Jadi tiru kalimatnya yang Laoshi ucapkan, tukar kalau misalkan lagi pingin mengkomunikasikan hal yang lain tapi mirip seperti itu.
Persyaratan apa saja buat menempuh ujian HSK? Nggak ada. Adanya cuman ya, itu registrasi biasa sih ya. Jadi, perlu harus pakai KTP, foto berlatar putih dan segala macam. Apa, berupa sifatnya berupa ini sih, apa, kayak informasional gitu ya, profil. Kapan HSK tahun 2002 didirikan? Tadi udah ada tanggal-tanggalnya ya. Apakah materinya masih sama dengan HSK sebelumnya atau sudah memakai new HSK? Terakhir kali lihat masih yang revisi 2 ya, masih yang edisi 2 masih yang 6. Jadi belum ke 9, belum belum jadi 9 level. Cara tips berbahasa Mandarin yang cepat gimana ya? Karena buat pronunciation-nya itu terkadang menjadi hambatan diri saya sendiri. Tadi yang langsung bilang, tiru dan tukar. Jangan dilawan. Kadang-kadang ada murid yang langsung temukan suka, pakai caranya sendiri atau pakai sikap bicaranya sendiri untuk ngomong. Kalau bahasa lain mungkin bisa, tapi kalau bahasa Mandarin tidak bisa. Harus ikutin, lausunnya gitu, harus ikutin pengajarnya. Kalau pengajarnya ngomongnya kayak gitu atau audionya ngomongnya seperti itu, ikutin, jangan dilawan ya. Berikutnya, itu info lebih lanjutnya ada di bawah ya, ada di chat. Permisi langsung mau tanya, HSK 4 rencananya sesinya hari apa dan jam berapa ya? Tadi sudah dijawab, Selasa Kamis jam 7 sampai setengah 9, itu 4B ya. Jadi Aditya kalau mau harus tes 4A dulu, kalau ikut tes 4A dulu, kalau lulus nanti masuk 4B. Untuk Grace, daftar HSK di mana? Tadi udah ada di chatnya. Bedanya 4A sama 4B, beda. Itu 4A adalah pecahan awalnya ya, jadi 10 lesson di awal. 4B adalah 10 lesson terakhir, jadi total 20 lesson. Nantinya untuk ujian HSK-nya nggak ada memang. 4A sama 4B nggak ada jadi satu. Tapi untuk level preparatory course-nya itu dipisah 4A sama 4B karena materinya banyak. Ya, seperti itu. Untuk sementara sampai HSK 6 dulu. Iya, betul. Tahun ini masih informasi yang ada itu masih 6 ya, masih 6. Terakhir kali langsung buka website tesnya masih 6. Kelasnya nanti hari apa Jessica? Tadi udah ya, Senin Rabu itu di HSK 12, HSK 34 itu Selasa Kamis. Ujian HSK harus mulai dari HSK 1 atau boleh langsung skip? Ini sebenarnya pertama lihat kemampuan teman-teman ya, dikira-kira aja gitu. Oh, kira-kira saya udah masuk sini nih gitu. Boleh coba yang HSK yang ininya, yang dikira-kiranya. Tapi nanti kalau hasilnya kurang bagus, kita akan pertimbangkan. Jadi nggak lulus, nggak boleh masuk Wardaya, nggak kayak gitu. Jadi nanti akan dipertimbangkan. Oh, ini berarti kalau skornya segini dia masuknya kedua, seperti itu misalnya ya. Saya sebelumnya belajarnya tradisional dan baru mau ujian HSK, jadi belum pernah ujian HSK. Tapi kalau misalkan sudah belajar dan itu belajarnya yang apa, yang funky, itu yang tradisional itu mungkin boleh coba di 2 atau 3 ya. Mungkin boleh coba di 2 atau 3. Untuk Grace lagi, kalau kuliah dengan perantara bahasa Mandarin ingin belajar bahasanya dulu, apakah tetap memerlukan HSK? Iya betul, karena salah satu syaratnya itu memang prasyaratnya itu prasyarat kuliah di universitas di Tiongkok dengan program lokal itu pasti harus ada sertifikat HSK seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Ya, jadi teman-teman yang udah ada di sini boleh di save itu ya chat yang chat pendaftarannya ya, yang kelas persiapan HSK Bahasa Mandarin 1 sampai 4, bit.ly-nya sudah ada, linknya sudah ada, info lebih lanjutnya juga udah ada. Silakan teman-teman menanyakan langsung ke bagian pendaftaran seperti itu. Oh ya tadi ada lagi, ada lagi di bawah. Dari Maria, kalau mau kuliah ke China harus minimal HSK berapa dulu? Tergantung Maria, kuliahnya mau apa. Kalau mau biasa ini dari pengalaman Laosha ya, kalau di Tiongkok ya, Laosha dulu kan dari Beijing, teman-teman ada yang dari yang ambil ekonomi, manajemen bisnis itu biasanya HSK 4. Jadi prasyarat masuk S1 HSK 4, S1 bisnis manajemen ekonomi, finance, accounting itu HSK 4.
seperti itu. Kalau yang agak udah ke sastra, linguistik, terus yang agak-agak spesifik ya kayak beberapa ilmu MIPA ya, sains, teknologi itu, engineering itu ada yang beberapa yang masih HSK 5, tapi beberapa ada yang udah HSK 6 kayak misalkan IT ya, Information Technology IF, terus electrical engineering ya, seperti itu udah HSK 6 seperti itu. Sama S2-nya juga sama gitu. Jadi kalau medical ya, kedokteran, arsitek, nah itu yang agak-agak spesifik ya, nanti belajarnya banyak sejarah, banyak kata-kata yang kosakata yang spesifik, itu biasanya dia mintanya HSK 6 seperti itu. Ada lagi nih teman-teman sebelum sesinya selesai? Oke, sembari menunggu, ini Lause akan share lagi satu keunggulan ya, keunggulan kalau belajar di Wardaya nanti di setiap hari Sabtu kita ada kegiatan namanya Wardaya Chinese Club. Nah, ini nanti kita udah assign. Jadi Wardaya Chinese Club itu kita sama Lause nanti Lause bimbing. Jadi siapa aja boleh ikut, nggak perlu spesifik satu level, tapi semua boleh ikut gitu ya. Nanti kita akan ngomong soal banyak hal yang kita temui di dunia lah ya gitu. Kayak Januari ini temanya nanti teknologi, Februari temanya movie ya, Maret temanya sport gitu ya. Nanti di ininya di kelangsungannya nanti kita akan diskusi, oh kosakata seperti apa aja yang nanti akan nanti akan dipakai di kalau kita lagi mau ngomong soal movie, kalau kita lagi mau ngomong soal sport, kalau kita mau ngomong soal health atau soal culture atau soal music, soal fashion gitu. Jadi teman-teman di sini nggak cuma belajar teoritis. Jadi nanti akan ada di luar kelas fun meeting ya, fun meet up yang kita bebas aja gitu ngebahas macam-macam seperti itu. Nah, tapi macam-macamnya juga ditemakan sesuai dengan bulannya ya. Ini salah satu keunggulan di tempat lain ini nggak ada. Di tempat lain di institusi bimbingan belajar lain nggak ada. Ini biasanya mereka cuman udah aja preparatory class, kalau kita ada gitu ya. Ini ada pertanyaan dari Maria. Dari Aditya. Kalau misal tidak daftar Kak, apa bisa ikut Chinese Club-nya Kak Restu? Kayaknya nggak bisa deh. Jadi gini, daftar, ikut kelasnya supaya bisa dipakai supaya bisa dilatih di nanti Chinese Club-nya gitu ya, baru dari Chinese Club-nya gitu ya. Jadi tidak sia-sia gitu pembelajarannya ya. Jadi bisa lebih memantapkan apa yang dapat di kelas yang resminya, yang kelas formalnya seperti itu. Oh iya, oke. Takut keteteran lagi banyak kredit kuliah. Ya nggak apa-apa. Untuk yang intinya gini, kalau misalkan teman-teman ada ini ya kayak apa ya, ada keterbatasan gitu ya, didiskusikan aja ya, didiskusikan aja dengan pihak pendaftaran. Nanti pihak pendaftaran akan memberikan solusinya seperti itu ya. Oke, Lause kira cukup ya untuk HSK Info Session kali ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, Lause tutup HSK Info Session-nya ya. 我们今天下午的HSK Info Session 先学到这儿 sampai di sini dulu penjelasannya. 下次再见 ya. Sampai ketemu lain kali. Lause tunggu di Wadaya ya, teman-teman ya. 好，再见。